Sungai terbesar dan terpenting di Pulau Jawa adalah Sungai Bengawan Solo. Adalah kalimat pertama yang ditulis Thomas Stamford Raffles tentang Bengawan Solo dalam bukunya The History of Java. Raffles merupakan Gubernur Jenderal Inggris yang pertama kali memberikan kesaksian lengkap tentang situasi Sungai Solo dari hulu hingga hilir di masa lalu. Sungai Bengawan Solo, siapa yang tak kenal dengan sungai yang panjangnya hampir 600 km ini, dengan 2.200 anak sungai. Bengawan Solo melewati hampir 20 kota dan kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sungai Bengawan Solo bersumber dari daerah Wonogiri menuju muaranya di Laut Jawa. Awalnya muara ini berada di sekitar Bungah dekat kota Gresik. Sungai Bengawan Solo telah mengukir sejarah peradaban sepanjang alirannya, bahkan sepanjang usianya. Sungai Bengawan Solo telah mengukir sejarah peradaban sepanjang alirannya, bahkan sepanjang usianya. Sungai ini telah lama menjadi prasarana transportasi dan perdagangan yang murah dari dan menuju pedalaman Jawa. Mengingat dari seluruh pantai utara Jawa Tengah hingga Surabaya, hanya Sungai Solo yang layak untuk dilayari sebagai sarana pengangkutan barang-barang konsumsi dan niaga menuju ke pedalaman di masa itu. Istilah Bengawan Semanggi atau Bengawan Solo merujuk pada nama daerah Semanggi dan Solo yang menjadi tempat pelabuhan terakhir sungai ini berada. Istilah tempat yang digunakan sebagai nama sungai menunjukkan bahwa lokasi tersebut merupakan sumber pertama aliran sungai tersebut. Mengingat di sepanjang Sungai Solo hingga Gresik terdapat 44 pelabuhan sungai yang dalam piagam Prasasti Canggu disebut sebagai Naditira Pradesa, yaitu desa-desa di tepian Sungai Bengawan Solo dan sekitar Bengawan Jero yang disebutkan dalam Prasasti Perunggu yang dikeluarkan oleh pemerintahan Kerajaan Majapahit pada tahun 1358 M, tepatnya pada masa Raja Hayam Wuruk. Dalam piagam prasasti ini disebutkan tentang desa Naditira Pradesa di tepian Bengawan Solo dan Bengawan Jero, Lamongan sekarang, yang pada masa Majapahit diberi status Sima Swatantra, Perdikan, dan hak menjadi pertambangan. Desa, penyeberangan sungai, pelabuhan. Pemberian status Swatantra Sima kepada Kampung Naditira, pinggiran Bengawan Solo, dengan sendirinya menaikkan status kampung tersebut dari kampung biasa menjadi kampung perdikan yang mempunyai kewenangan dan ketentuan hukum yang berbeda dengan kampung lain, yang turut mengubah berbagai syarat dagang dan hubungan antar desa pada waktu itu. Pemberian status Swatantra Sima juga diduga akan meningkatkan arus perdagangan dan angkutan umum bagi desa-desa sekitar Bengawan Solo saat itu. Tidak mengherankan jika pada periode berikutnya desa-desa tersebut berkembang pesat menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan. Merujuk pada peresmian prasasti ini pada tanggal 7 Juli tahun 1358 M, diharapkan dapat dikaji dan disepakati sebagai peristiwa penting yang menjadi titik balik kejayaan desa-desa sepanjang Bengawan Solo.